Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa RTV Cinta Ilmu yang berbahagia, Bapak, Ibu, dan putra-putri di rumah? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah saya di sini pun sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang matematika kelas 4 semester 1, yaitu berkaitan dengan segi banyak beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan termasuk dalam kelompok segi banyak. Maka kita akan mulai dengan kata segi banyak dahulu. Apa itu segi banyak? Kita ingin supaya ingat kembali, segi banyak adalah bangun datar yang banyak sisinya. Segi banyak, segi banyak artinya banyak ya. Segi banyak adalah bangun datar yang banyak sisinya dibatasin oleh garis ya, dibuat oleh garis lurus, dibatasin oleh garis lurus dan tertutup ya. Segi banyak ini ada dua jenis, yaitu segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Ini yang kita akan pelajari pada saat ini. Mari kita, apa itu segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang panjang sisinya sama. Jadi panjang sisinya sama dan besar sudutnya sama. Jadi segi banyak beraturan itu teratur, panjang sisinya sama dan besar sudutnya sama. Ya, mari kita langsung lihat contohnya. Contoh segi banyak beraturan adalah yang pertama adalah segitiga sama sisi. Sisinya sama ya, ada 3 sisi sama nih. Kalau di sini kita lihat di sini ya. Panjang sisinya 2,7 cm. Maka di sini sama nih. 2,7 cm 2,7. Dan besar sudutnya untuk segitiga sama sisi adalah selalu sama. Tiap sudutnya adalah 60 derajat. Sini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat ya. Dan gitu sudah saya ukur ya. Walaupun besar kecil sama ya. Yang kedua adalah segi banyak beraturan adalah bangun persegi. Persegi panjang perseginya adalah apa? Kenapa kok beraturan di sini persegi? Karena panjang sisinya sama. Di sini saya ukur adalah 2,4 cm. Dan besar sudutnya sama. Tiap sudut itu, ini sisinya sama ya. Sisinya sama, besar sudut sama, yaitu tiap sudutnya 90 derajat. Nih, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Ya. Kemudian kita lanjutkan, yang ketiga adalah segi 5 beraturan. Harus ada kata beraturan. Ya, nama lainnya adalah pentagon. Kenapa harus kata beraturan? Karena sisinya harus sama. Kalau yang tidak beraturan ada yang ada. Jadi, tapi yang kita bahas sekarang adalah segi 5 beraturan atau nama lainnya adalah pentagon. Pada segi 5 ini panjang sisinya ya yang saya ukur di sini adalah panjang sisinya adalah 1,5 cm. Ini 1,5, 1,5, 1,5. Kalau lebih besar lagi bisa lebih besar lagi. Jadi selalu sama ya. Besar sudutnya juga sama ya. Tiap sudutnya adalah di sini 108 derajat, 108 derajat. Terus yang keempat adalah segi 6 beraturan. Segi banyak beraturan lainnya adalah segi 6 beraturan atau namanya heksagon. Pada gambar segi 6 beraturan di sini, sisinya adalah yang saya ukur adalah 1,6 cm. Kalau lebih besar lagi tentu lebih panjang lagi. Tapi tetap sama ya. Ini kalau sini 1,6 cm, 1,6 cm, 1,6 sama ya. Sedang besar sudutnya adalah sama ini ya. Besar sudutnya ini adalah 120 derajat, 120, 120, 120, 120, 120, 120 derajat. Ini segi 6 beraturan. Karena segi banyak, segi 6 beraturan ya. Besarnya sudutnya sama, panjang sisi sama. Yang kelima adalah segi 7 beraturan. Dan yang di sini panjang sisinya sama ya, 1,3 semua, 1,3, 1,3, 1,3 cm. Dan besar sudutnya adalah sama. Untuk segi 7 adalah tiap sudutnya adalah 128,57 derajat ini ya. Ini setiap sudutnya sama ini. Terus untuk yang keenam adalah segi 8 beraturan. Segi 8 beraturan berapa? Sisinya ada 8 ya. Namanya adalah oktagon. Kalau yang segi 7 beraturan namanya apa? Namanya adalah heptagon ya, heptagon. Dan untuk yang keenam adalah segi 8 beraturan. Atau namanya lainnya adalah oktagon. Panjang sisinya adalah 1,5 cm yang di sini ya maksudnya. Kalau dibuat besar lagi tentu lebih panjang lagi. Sedang untuk besar sudutnya selalu sama ya, belum semakin besar ya ini sisinya sama semua sisinya ya.
Sedangkan besar sudutnya sama 135 derajat, 135, 135, 100. Ini sama ya, semuanya sama. Ini untuk segi 8 beraturan. Terus yang ketujuh adalah segi 9 beraturan. Namanya adalah nonagon. Yang saya buat di sini adalah 1,8 cm ya, 1,8 cm. Sedang besar sudut, sisinya sama. 9, ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan tiap sudutnya sama 140 derajat tiap sudutnya ya. Ini sama ini 140 derajat, 140 derajat sama semuanya ini sudutnya. Karena ini adalah segi banyak beraturan. Yang ke-10 adalah segi 10 beraturan ini. Saya kasih contoh namanya dekagon. Ini sisinya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini apa panjangnya adalah samanya semuanya sama 1,2 cm. Besar sudutnya tiap sudutnya adalah 144 derajat ini ya. Ya, 144 ini semuanya ini. Ya, semuanya sama 140 derajat. 144 derajat maksudnya. Sedangkan yang ke-9 adalah segi banyak beraturan lagi adalah segi 12 ini. Segi 12 sisinya 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, setiap panjangnya adalah 1,3 cm yang di sini. Kalau lebih besar lagi tentu lebih besar lagi. Besar sudutnya adalah setiap ini adalah besar sudutnya sama yaitu 150 derajat di sini. Sedangkan yang terakhir yang kasih contoh di sini adalah bintang. Bintang ini sudutnya adalah saya ukur 30 derajat semuanya sama. Panjang sisinya juga sama 1,3 cm. Ini ada saya ukur ini sisi ya, bintang. Jadi itu adalah contoh-contoh segi banyak beraturan. Sedangkan contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang mirip dengan segi banyak beraturan itu banyak. Misalkan ubin rumah ini saya beri foto ini ubin rumah ini. Ini adalah segi banyak beraturan ya. Ini contoh dalam kehidupan seharian foto lantai rumah. Ada lagi yang lain selain ubin rumah adalah motif batik, kadang motif batik cetak ya, karya seni para seniman juga ya. Tapi di sini saya kasih contoh hanya satu karena langsung ambil foto dari rumah ya. Ya, terus kita lanjutkan, kita sudah belajar tentang segi banyak beraturan. Kita lanjutkan dengan segi banyak tidak beraturan. Apa itu segi banyak tidak beraturan? Segi banyak tidak beraturan ya tidak teratur. Segi banyak yang panjangnya apa? Segi banyak yang panjang sisinya tidak sama dan besar sudutnya tidak sama besar ya, tidak sama. Contohnya, mari kita contoh segi banyak tidak beraturan. Contoh segi banyak tidak beraturan satu, kita lihat di sini adalah segi 3 sama kaki. Kakinya sama. Memang ada yang sama di sini ya, ini kakinya sama panjang, tapi alasnya kan tidak ya. Alasnya tidak ini. Jumlah sudutnya pada segini adalah 180 derajat ya. Panjang sisinya tidak sama. Ini enggak sama. Ini alasnya, ini kakinya. Besar sudutnya juga tidak sama. Ini ada 70, 70. Di sini 40 ya. Ini 140 ditambah 40, 180 jumlahnya. Terus yang keduanya adalah segi 3 siku-siku. Segi siku-siku di sini ya, panjang sisinya tidak sama. Sisi banyak tidak beraturan, panjang sisinya tidak sama. Ini alasnya panjang, ini agak pendek. Nah, sisi miringnya ya, ini sisi miringnya ya biasanya lebih panjang. Besar sudutnya juga tidak sama. Ini di sini 90 derajat, ini 65 derajat sudah saya ukur. Ini adalah 25 derajat. Yang ketiga adalah persegi panjang. Persegi panjang ini kenapa disebut segi banyak tidak beraturan? Karena sisinya tidak sama ini. Ini sini ada sisi panjang, ada dua sisi, ada sisi pendeknya tidak sama kan? Panjang sisinya tidak sama walaupun ada yang sama ya. Besar sudutnya juga besar sudutnya sama ya di sini ya. Besar sudutnya sama. Tapi kenapa besar sudutnya sama? Tapi karena sisinya tidak sama panjang, ada yang panjang, ada yang pendek, maka disebut segi banyak tidak beraturan ya. Walaupun besar sudutnya sama dan sebagian sisi yang tetap dimasukkan dalam kelompok segi banyak tidak beraturan. Kemudian yang selanjutnya adalah jajar genjang.
Jajar genjang dimasukkan dalam segi banyak tidak beraturan karena sisinya ada sisi yang panjang ini sama ya. Yang sebelah sini tidak sama dengan yang sisi tegaknya ini ya, sisi miringnya ini ya. Panjang sisinya tidak sama. Ada yang antara yang mendatar ya dengan yang vertikal ya. Kemudian besar sudutnya juga tidak sama nih. Ini besar sudutnya tidak sama nih. Ada dua kelompok nih. Yang sebelah sini ini adalah 60 derajat besarnya, yang ini adalah 120 derajat. Dua kelompok, dua sudut secara 120 derajat, 120 derajat. Yang sebelah sini adalah 60 derajat, 60 derajat. Jajar genjang. Kita lanjutkan belah ketupat. Belah ketupat ini seperti ketupat itu ya. Panjang sisinya sama, ya ini sama semua saya. Tetapi kenapa dimasukkan dalam kelompok segi banyak tidak beraturan? Karena besar sudutnya tidak sama. Ini sudut yang berhadapan 60 derajat ini ya, sudah saya ukur 60 derajat. Yang ini yang sebelah sini adalah 120 derajat. Selalu misalkan lebih besar, sudut-sudutnya lebih besar lagi, tapi tetap antara kiri dan kanan yang berhadapan selalu sama ya. Ya ini selalu sama, ini 60 60 120 ditambah jumlahnya adalah 360 karena termasuk dalam segi 4. Kemudian trapesium kita lanjutkan di segi banyak tidak beraturan. Kenapa disebut segi banyak tidak beraturan? Karena sisinya, panjang sisinya tidak sama ini. Sebelah sini nggak sama panjang, sini juga nggak sama panjang. Besar sudutnya juga tidak sama. Ini jumlahnya 360 derajat, tapi ini 90 derajat, 90 derajat. Yang sebelah sini 120 derajat, yang sini adalah 60 derajat. Ya, kita lanjutkan. Yang termasuk segi banyak tidak beraturan adalah layang-layang. Panjang sisinya tidak sama ya, walaupun ini agak sama ya, tapi ini sebenarnya ini sini dengan sini kan tidak sama ini. Sini dengan ini sama, tapi ini dengan ini enggak sama ya. Ini layang-layang. Besar sudutnya juga tidak sama. Yang sebelah sini jumlahnya memang 360 derajat. Ada di atas ini, yang ini adalah 135 derajat, 135 derajat. Yang ini adalah 60 derajat, yang ini adalah 30 derajat, tidak sama ya. Maka dikelompokkan dalam segi banyak tidak beraturan. Ini yang ke-8 adalah yang segi banyak tidak beraturan adalah bangun tanda panah ya, tanda panah. Panjang sisinya tidak sama ini walaupun ada yang sama ya. Ini sisi tegaknya, lebarnya ini ya dengan panjangnya ini tidak sama. Dan itu ada sisi miringan gabungan antara persegi panjang dengan segitiga ini ya. Tidak sama walaupun ada yang sama tapi banyak yang sebagian besar tidak sama. Maka dimasukkan segi banyak tidak beraturan. Besar sudutnya juga tidak sama walaupun ada yang sama. Ini 45, 40 ini 90, 90 ya. Tidak sama, ada yang 45 dan 90 ya. Ya, demikian tentang contoh segi banyak yang tidak beraturan. Dan contoh benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang mirip segi banyak tidak beraturan, contoh jendela, pintu rumah, meja, papan tulis, gambaran berlalu lintas dan lainnya. Saya kasih contoh ini ya. Ini pintu ya, pintu termasuk dalam segi banyak tidak beraturan. Mirip-mirip maksudnya karena ini ya, ini ada sisi lebar, ini ada sisi panjangnya ya. Sisi panjangnya ini sisi lebarnya. Nah, maksudnya adalah tidak sama sisinya. Ada lagi jendela ini ya, jendela juga sama ini. Segi banyak tidak beraturan, ada sisi lebar, sisi panjangnya nggak sama ya. Ya, demikianlah para pemirsa RTV Cinta Ilmu, Bapak Ibu, putra-putri di rumah, mudah-mudahan memahami ya penjelasan saya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini supaya berkembang dan pembelajaran di rumah tetap bersemangat. Tolong jangan lupa dukung dengan klik like dan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan bisa ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Kepada semuanya yang sudah subscribe, saya mendoakan semoga mendapat pahala dari Allah. Dan saya menyampaikan juga mengharapkan mendapat pahala dari Allah. Bila ada kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.